Oh, Kang. Yang telah berhasil merubah sifat manusia dari sifat jahiliyah yang kami hormati Bapak Pemateri yang kami cintai. Adapun acara kita yang pertama itu Bapak Khairul Amin. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina pada Bapak Hedi. Yang kedua kepada Bapak Dekan Aceh Tani Lestari. Kedua P4F Aceh Tani Lestari daripada Kampung Labada, dan kepada Pak Sekdes Budaya Wasir yang kami, dan yang paling kami banggakan adalah peserta pelatihan daripada pemberdayaan masyarakat dari Desa Labada. Sangat senang sekali dengan acara-acara Pak Rashid. Ini program adalah program dari kampus akan dilaksanakan pada hari ini, dan ucapan terima kasih kepada dari awal kita ikut pelatihan ataupun pemberdayaan supaya fokus. Apapun yang tidak tahu boleh silahkan ditanya kepada ini. Ada 25.000 dengan 2 pekerja ya. Jadi bagaimana cara mengolah pakan ternak organik, solusi bagaimana untuk kita yang hijau-hijau kita jadikan seperti organik dari ataupun dalam bidang bahan dalam peternakan, pertanian. Jadi di Pak Orjo sangat bersyukur kedatangan program latihan untuk Kampung Ganyo yang bahwa nyo sangat sesuai, sangat serasi padu dengan kegiatan-kegiatan masyarakat Ganyo. Langkah-langkah metode nyo sangat berguna bagi warga Nyamandu. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kecamatan Minjaya, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian yang saya hormati satu yang tidak pernah kita dengar, selalu kita tahu dalam itu apa itu tempat lain, tapi juga tempat sendiri karena kelahiran mereka dua. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, kemudian juga unsur-unsur masyarakat yang berhadir di dalam kegiatan ini, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pengabdian kepada masyarakat Kota Serambi Mekah dengan tema produksi pakan ternak organik berbasis petani padi, fermentasi sebagai usaha penggemukan sapi potong di Badan Usaha Milik Gampung Bina Sejahtera Desa Lambada, Kecamatan Minjaya, Kabupaten Aceh Besar. Dengan ini kita nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Setiap yang kita diskusikan itu betul-betul ditanyakan kalau nggak mengerti. Karena apa, ini sering kita remehkan. Walaupun kita belajarnya di konstruksi, di usia jadi Ini ada bawang putih yang kita ambil ke dalam jenis itu Pak. Ini baju boleh ke? Boleh je. Nyo, jo pakan fermentasi cik Hana. Hana apa? Oh. Nyo nak ji yang.
Oh, anak Rubiana. Anak dia. Ni anak phone dia. Agam je Pak. Ya. Ada jabun ban. Kata anak dia. Ni baru ni boleh lihat tu. Nalim pindah ino bining kerumpa. Oh, ni dalam belakang duit nak. Baju Mana mungkor dengan nyanyi hek betul. Ya. Fofon. Pakai apa konsep langsung bawa lang. Mana? Bam ni. I betul tu baru boleh. Nemberong ke. Ya, boleh betul tidak orang aja. Tunggu Pak. Ni awan. Mandu. Ya tadi suria. Ha. Jadi tu bagulang tu. Sama kena mendung yang naik batu. Kalau bahan kimia, kalau kurang hama 4, punya lebih mati. Yang beda adiknya bahan kimia. Karena ini bahan alami, punya biasa hanya pakai cingli. Ya, molasses tadi sekitar 4%. 4% kita ada masalah, Pak Jun. Ya, nah ini molasses. Manfaatnya sebagai materi. Estimasinya ini berarti 10, Bang Jun. Ya, ini berarti 1000 mili. Ya, 1000 mili. Berarti kita pakai 100 mili karena dia 100. Ya, 100 mili. Untuk menambah kalsium pada sapi, mengangkat tulang. Tulang lemah tiba. No pernah lemo jak no di, lemo. Punya kamu kakak yang buka, najik buat. Kayu jual babaknya bayar. Tiplo bawa. Hebelah bo. Kata ni. No praktek lah. Nyo lebih bacut jut, kurang pijut. Karena kurang murai. Menyemit dari bacut proses, menyela bagah selesai, bagah proses. Baliknya nyo bisa memperkaya diri yo. Mikrobanya bisa bertambah-tambah dia karena dia membelah diri. Kecil mula sesuatu teruju, lamnya ukuran footbox. Sekitar 70% atau per kilo per le sekitar 1 kilo 7 oli, 1 kilogram ini 7 oli. Tiga kecil. Baliknya dia lebih kurang lah. Sama mereka jadi. Yang lagi tu kayu ni. Kan rata dia macam dia dah nak boleh kurang. Pada sengang kuno hanam Water free dah. Pepri, aku gak ada orang dua motor. Memang nak preu sudah mula menondang. Menondang dia. Punya tamu. Nah, bantu. Bahkan itu berbahaya. Emangnya baju nak rumahnya itu. Ah, terang buat. Ambil lagi yo. Umur berapa tinggal nak buka umur hari bebete. Tapi 40% yang jumbo. Dia pegang kata Kau minta gua belar lemu. Tinggal dia kami wah. Karena rindu. Kaji ini. Foto di sana. Ulat ni tu orang tengok. Tak je. Mak tu apa tu pak? Apa ni tu? Mana kat juga kita ni. Grow na.
Kau ni gede ke memang. Nyamro ikno tu. Ikno. Ah, nyo tak kasih. Beri oli kuan. Apa? Taruh. Ngendeng ku tu curang. Katri bah. Nyo rek. Al. Balik. Bungo tu. Dua ya. Betul bila. Baik Pak Geci, menanggapi kegiatan laksanakan Serambi hari ini bagaimana Pak? Ya, bagi kami terutama warga Desa Lambada hari ini sangat bangga dan sangat senang dengan ada acara agenda pelatihan yang seperti ini. Boleh kita lihat semua yang bahwa ini satu-satunya agenda pelatihan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dari Aceh Besar. Jadi masyarakat kami turut berbangga hari ini pelatihan yang sangat berguna bagi masyarakat. Sehingga nanti apa yang sudah diterapkan hari ini, apa yang sudah dilakukan, dipraktekkan, sehingga sebagai ini ilmu ke depan untuk bagi masyarakat kami, terutama masyarakat dari pertanian ataupun perkebunan, sehingga nanti ilmu-ilmu ini bisa untuk ditingkatkan ke depan, sehingga desa kami ini, Desa Lambada bertambah maju lagi ke depannya. Jadi kami berterima kasih juga kepada semua yang pendukung-pendukung yang sudah kita lihat dari tadi sampai sekarang, sehingga sukseslah program hari ini. Mungkin ini kalau nasional lah umumnya termasuk banyak ini, ada 40% lah. Yang pelihara ternak di kampung ini ada 40%. Bahkan nanti ada peningkatan lagi. Mungkin ada lewat peningkatan program-program dari nanti BUMG. Kita bang, jalan coba lihat tabok. Silase dari rumput yang dipotong untuk disegarkan, dan tujuannya adalah ini kalau dia kita mau pakai bisa disimpan dengan waktu yang sangat lama. Sangat lama itu kapan perlu? Kalau perlunya 3 bulan ke depan boleh, setahun ke depan boleh, dan jadinya nanti 20 hari ke depan nanti sama-sama kita buka. Tepatnya tanggal 15 Pak Amni lebih kurang. Mungkin ada kekurangan yang telah kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Apa sih sebenarnya kelebihan dari pakan fermentasi atau silase ini Pak bagi petani ini? Dia begini, kita tidak menghilangkan tradisi lama. Pakan ternak ini kan seiring dengan perkembangan zaman lahannya makin sempit. Tentunya harus ada inovasi-inovasi. Kalau memang kita andalkan lahan dengan memotong rumput segar, tentunya lahan itu makin sempit. Tapi sekarang kita lagi merumuskan teknologi baru yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang yang di desa-desa ini, dengan cara yang pertama, pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak, limbah pertanian seperti jerami, jagung, semuanya yang limbah pertanian itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Yang kedua, silase. Silase itu adalah rumput segar. Dikala musim-musim hujan, musim-musim normal, dia produksinya melimpah sekali. Jadi semuanya dipotong, diawetkan sehingga untuk mempersiapkan masa pencegli. Sementara di Aceh, khususnya di Indonesia, kita ada musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Yang sering jadi kendala adalah pada musim kemarau. Ya, tentunya walaupun musim hujan, kita juga di desa itu ada persoalan kemalangan-kemalangan, semacam halangan-halangan, sehingga kalau kita mampu setiap usaha itu membuat bank pakan atau tempat stok pakan, tentunya dikala memang kita itu kesulitan, kita cuma ngambil aja, cuma kasih, nggak perlu motong lagi, nggak perlu cari yang lain.
Nah, jadi itu menghemat biaya dan manfaat itu telah bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau perlakuan itu bagus, insya Allah ini berhasil. Insya Allah dari pengalaman kami yang memang sudah 16 tahun kita buat di tempat kawasan-kawasan kita di Montasi, Aceh Besar, tentunya ini juga sudah kita sebarkan sampai ke Aceh Jaya dan juga Aceh Barat. Artinya mereka sudah tahu. Makanya saya berharap Aceh Besar ini termasuk Desa Lambada ini jangan ketinggalan zaman. Alhamdulillah berkat dukungan daripada Serambi Mekah, kan kawal Serambi Mekah, fakultasnya, semua stakeholder yang melakukan pengabdiannya itu fokus ke pekan ternak. Kami juga luar biasa apresiasinya. Kenapa? Inilah sebuah kolaborasi di masyarakat sangat bermanfaat. Mungkin itu. Nah, bicara Tapi sudah ada yang mulai. Kita target untuk tahun ini setiap kecamatan itu kita akan perkenalkan. Ya, memang ada beberapa desa yang di sekitar kita itu memang sudah mengaplikasi. Tapi tentunya kan tidak ini aja. Kita akan mengkampanyekan bahwa ini penting. Yang merasa penting dia itu butuh, dia akan belajar. Yang belum merasa penting dia akan kita perkenalkan dulu lah. Karena teknologi itu tidak gampang, tidak seperti begitu. Tapi dikala mereka sudah butuh, mereka akan belajar. Kami siap jadi fasilitatornya, ya mungkin itu Pak. Ngomong yang jagung, jerami padi itu per hektar atau per 1000 meter dia menghasilkan jerami itu 4.400 kilo. Artinya kalau dia 1 hektar kita konversi ke meter itu kan 10.000 meter. Kalau kita konversi ke kilogram kan 10.000 kilogram. Artinya produksi jerami itu per hektar itu dia 4.000 kilogram. Artinya kalau mau tahu potensi pakan ternak Aceh Besar, kalilah jumlah lahan yang tergarap setiap tahunnya. Melimpah, Pak. Melimpah. Dan nggak hanya jerami Ya, artinya. PR kita adalah bagaimana membangun kebersamaan, membangun bahwa masyarakat itu memang butuh. Cuman ada yang belum buat karena memang merasa belum butuh. Gua butuh pil loh, kalau bahasa Acehnya. Ya, mungkin itu. Empat, di mana yang kami lihat, yang pertama ucapan terima kasih kepada pihak yang berkait, khususnya kepada pemerintah, dengan mengajar cara mengolah untuk ternak ini, makanan untuk ternak ini, di mana kami dapatkan bahwa sangat-sangat berterima kasih karena perbandingannya dari biasa orang pelihara cuma 1 ekor 2 ekor kemampuan untuk mencari makanannya, dengan ada ini sampai 10 ekor insya Allah bisa, dan cara gampang, tidak ada rintangan lagi, ada acara, tidak mesti setiap hari kita mencari makanan sapi ini. Dan kami khususnya di Desa Lambada dan Kecamatan Ingin Jaya ini pada umumnya walau bukan 100% tapi semuanya peternak, Pak. Jadi sekali lagi program ini kalau bisa ditambah lagi, sangat-sangat kami masyarakat ini bermanfaat. Demikian. Artinya dari tiru meniru zaman ke zaman, cara penggunaannya tiap hari dengan memotong rumput segar, tingkat kemampuannya paling banyak cuma 2 ekor. Dengan ada solusi seperti ini, dan sudah ada kami nonton contohnya, sampai 10 ekor bisa dengan 1 orang. Dan masa penggemukannya alhamdulillah jauh beda dengan yang kita potong alam, karena ini memang sudah gizi yang kita berikan. Demikian Haji Nurdin Ahmad. Kami dari Universitas Serambi Mekah Fakultas Teknik mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memvalidasi melalui Kemendikbud, dan terima kasih juga kepada aparatur kampung Desa Bina Desa Lambada yang telah memberikan masukan fasilitas sehingga acara ini dapat diselesaikan. Dan luaran daripada pengabdian ini yang artinya masyarakat tahu dan faham bahawa beginilah proses fermentasi yang dilakukan oleh Kampus Serambi Mekah bersama P2M Aceh. Bang, izin nama lengkap? Ya, nama saya Khairul Ami. Baik, Bapak menanggapi kegiatan yang dilaksanakan Serambi Mekah hari ini, Pak? Ya, saya pikir ini bagian dari upaya-upaya universitas, ya, terutama Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekah, untuk bisa memaksimalkan peran-peran dosen misalnya, untuk memastikan bahwa banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita kolaborasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana hari ini kita membantu masyarakat untuk membuat
pakan ternak, mungkin dari jerami, sehingga nanti hasil fermentasi ini bisa menjadi bagian dari upaya kita dalam memastikan makanan ternak ini bisa lebih baik, sehingga sapi, kambing, dan berbagai hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat bisa lebih maksimal, bisa lebih gemuk dan sebagainya. Nah, itu harapan kita. Berapa lokasi dilaksanakan? Nah, kalau hari ini memang kita masih di Desa Lambada ini. Nah, tapi kita bisa lihat juga nanti ke depan mungkin bisa masuk juga ke kampung-kampung lain ya, terutama yang ada di sekitar Aceh Besar ini. Iya. Nah, padahal kita tahu kalau bicara peternakan itu kan Aceh seharusnya lumbung ternak. Kita setiap saat itu membutuhkan sekian banyak ternak ya, belum lagi kita ada megang puasa, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, macam-macam ya. Dan itu kan semua membutuhkan hewan ternak, terutama lembu, kambing. Nah, jadi ini yang kemudian kita lihat sampai hari ini sepertinya belum ada sebuah katakanlah program yang cukup baik yang bisa memastikan bahwa masyarakat terlibat di dalam upaya-upaya untuk pengadaan sapi dan sebagainya tadi. Kita lebih banyak ternak-ternak ini kan kita ambil dari tempat lain, bawa ke Aceh gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini yang mungkin harus ada solusi. Nah, kalau kita dari katakanlah akademisi itu kan lebih banyak membantu proses-proses seperti ini, penggemukan sapi dan sebagainya. Tapi bagaimana mengoptimalkan supaya masyarakat itu betul-betul bisa katakanlah melakukan peternakan secara baik, sehingga kita tidak perlu lagi berharap terlalu jauh dengan katakanlah sapi-sapi dari luar. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah Aceh. Harusnya kan begitu. Nah, tapi juga memastikan lahannya seperti apa. Misalnya kita kebutuhan Aceh Besar lah. Aceh Besar setiap event memerlukan sekian ratus ekor misalnya atau 1000 ekor. Bisa nggak itu kemudian ada produktivitas yang memang di wilayah itu terdapat. Nah, ini yang mungkin yang kita lihat hari ini itu yang belum tercukupi. Nah, sehingga mungkin ya kalau kita lihat selama ini ya pemerintah harusnya mendorong ya masyarakat peternak itu untuk lebih bisa melakukan upaya-upaya, misalnya aja pengadaan lahan dia, kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas sehingga hewan-hewan yang dipelihara ini betul-betul sesuai dengan permintaan. Karena kalau kurus misalnya, banyak pun hewan yang ada, orang nggak mau beli juga kan. Jadi ini mungkin baik. Kita berharap ada strategi lah. Ini ada rencana pembangunan Aceh ke depan, termasuk di bidang peternakan. Nah, ini mungkin harus kita dorong ke sana sehingga kita bisa sukses juga di dalam katakanlah memastikan masalah peternakan itu menjadi sesuatu yang paling strategis di Aceh dan juga paling optimal. Nah, itu seperti apa? Sehingga kita juga nggak bisa terlalu berharap pada bidang-bidang lain yang sebenarnya masyarakat nggak terlalu banyak berkecimpung di sana. Nah, kalau hari ini kan kalau bicara isu sumber daya alam, padahal kan peternakan, ekowisata, kelautan itu yang paling penting untuk dioptimalkan, termasuk pertanian kan. Nah, tapi yang kejadiannya justru ada kita lebih ke industri-industri besar, ya, itu kita nggak sanggup. Kembang misalnya, kelapa sawit. Jadi saya pikir ini perlu dipikirkan bersama, baik di